Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi niyyati fi halit ta'allumi. Kita bahas tentang fasal niat di dalam menuntut ilmu, belajar ya. Nah, niatnya sebagaimana kita ketika belajar itu supaya kita mendapatkan keberkahan daripada ilmunya itu. Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian mesti bagi orang yang mau menuntut ilmu daripada berniat pada waktu belajar ilmunya itu. Idzin niyatu hiya al-aslu fi jamil ahwali. Karena pada dasarnya niat itu adalah menjadi dasar, yaitu pada seluruh keadaan-keadaannya itu. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Kalau di sini cuma diringkas al-a'malu bin niyat, bahwasanya sahnya amal itu harus disertai dengan niat. Karena niat itu al-farqu bainal ibadati wal adati. Niat itu adalah sebagai pembeda apakah aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau yang kita lakukan itu adalah sebuah tradisi atau kebiasaan. Nah, itu perlunya adanya sebuah niat. Hadisun sahihun, hadis ini hadisnya sangat sahih. Bahkan di beberapa kitab itu bahasan niat itu ditaruh di bagian awal. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kam min amalin, berapa banyak orang yang beramal ya. Berapa banyak dari amalan-amalan ya. Yatasawwaru, yang bentuknya amal itu bi surati a'malid dunya, dengan bentuk amalan-amalan dunia ya. Ada amalan kelihatannya amalan dunia ya. Wa yasiru bi husnin niyati, dan amalan yang bentuknya seperti amalan dunia itu bisa menjadi ya, amal itu dengan sebab niat yang baik, min a'malil akhirati, daripada amalan-amalan akhirat. Contohnya orang makan ya. Makan kan mungkin kalau tidak ada kita tambahin dengan niat ya. Niat yang baik, niat apa makan? Niat untuk bisa kuat ibadah. Makan tujuannya apa? Biar bisa melakukan kebaikan-kebaikan, nanti biar bisa bangun malam untuk kekuatan bangun malam, misalkan begitu. Nah, tadinya mah kelihatannya cuma amal biasa, makan doang. Tetapi dengan diselingi dengan niat yang baik, maka menjadi amal akhirat. Makanya itu jadi berpahala. Wa kam min amalin, dan berapa banyak daripada amalan yatasawwaru, yang bentuk amalan itu bisurati a'malil akhirati. Amalan itu gambarannya bentuknya kayak amal akhirat. Kayaknya orang mau melakukan kebaikan, apa amalan bentuknya kayak amal akhirat. Tsumma yasiru min amalid dunya,
Kemudian yang amal-amal itu yang bentuknya tadi adalah bentuk amal dunia, amal sumayasiru min amalid dunya, kemudian amal-amal akhirat itu menjadi amal dunia bisuin niyati, dengan niat yang baik. Niat mau ngaji bagus, tapi kalau niat ngajinya itu karena pengen biar diambil mantu ama ono, berarti kan jadi amal dunia. Ngamal mau ngapain, melakukan apa aktivitas yang baik, tapi tujuannya biar dipuji sama si ono, biar nanti dikatakan orang rajin atau dikatakan apa. Nah itu makanya perlunya niat itu untuk membersihkan dan untuk menepis amalan-amalan kita. Biarlah kalau amalan akhirat kita jaga menjadi amalan akhirat, ya. Jangan amal akhirat jadi bisa berubah menjadi amal dunia. Sebaiknya amal-amalan dunia yang kelihatannya fisiknya dunia, bagaimana supaya menjadi itu bernilai pahala, jadi amal akhirat. Wayam bagi ayan wiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala. Orang ketika mau belajar ilmu, kira kita sudah tahu semuanya, ilmu itu adalah belajar ilmu adalah sebuah kewajiban, ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu itu adalah sebuah fardu, kewajiban bagi setiap muslim, ya. Jadi kapan? Nah, ya semenjak kita, kalau ada dalam keterangan minal mahdi ilal lahdi, ya. Semenjak dosi di buayan, ya, sampai nanti masuk liang lahat, ada sebuah kewajiban, ya, menuntut ilmu. Nah nanti menuntut ilmu nanti ada kategorinya ilmu yang sifatnya fardu wajib, ada yang sifatnya nanti tidak wajib. Yang wajib banget itu apa? Ya sifatnya ketika orang mau sholat, dia belum tahu tentang ilmu tata cara sholat, bagaimana berwudunya, bagaimana mana syarat dan rukunnya sholat, syarat rukunnya wudu, itu wajib, fardu, harus belajar. Nah, sampai bisa seperti itu. Wajibnya mah belajar, bukannya ngajar, ya. Wajibnya itu belajar, bukan ngajar. Kalau ngajar itu ya kalau dibutuhkan ya kita ajarkan. Kita diminta, kita kasih tahu kalau kita bisa. Ya, kalau ngajar itu bukan sebuah kewajiban. Wajibnya adalah belajar. Tapi kalau udah punya ilmu, jangan pelit, jangan sampai nggak mau mengajarkan kepada orang yang membutuhkan. Yang pertama yang harus diniatkan diantaranya orang menuntut ilmu belajar itu adalah ridhallahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, ya. Supaya kita, lu belajar ngapain? Saya belajar supaya kita cari ridhonya Allah. Dan diantara salah satu pintu surganya itu, jalan yang memudahkan orang masuk ke dalam surga itu adalah dengan cara menuntut ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu thoriqan lahu fil jannah, maka Allah mudahkan jalannya dia itu menuju ke dalam surganya Allah. Kenapa menuntut ilmu jadi jalan ibarat yang memudahkan masuk ke dalam surga? Karena sebaik-baiknya orang ahli ibadah, kalau dia tidak tahu ilmunya, bisa ketipu sama ibadahnya itu. Kelihatannya mah rajin melakukan ibadah, kelihatannya mah ibaratnya getol sekali semangat. Tetapi kalau tanpa didasari dengan ilmu, nanti takut ibadahnya itu sifatnya kualitasnya kurang. Nah, seperti itu yang bisa ini. Maka setan itu lebih senang menggoda, ya, lebih entengan menggoda orang ahli ibadah, ya, gitu, seperti itu. Kalau orang menuntut ilmu, setan lebih keras godanya itu, seperti itu. Wadarul akhirata, dan niatlah mencari ilmu itu adalah untuk tujuan bekal di akhirat nanti. Ya, kita mencari ilmu, belajar dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda, banyak ilmu. Kalau kita mau belajar ilmu Al-Quran, ya tentu kita belajar ilmu tajwidnya, belajar ibaratnya makhrajnya. Kita belajar ilmu fikih untuk sholat, berarti kita belajar tentang ilmu-ilmu hukum, ya, ilmu fikih untuk ibadah. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita,
dengan ilmu-ilmu tasawuf. Yang kita sering baca tuh kitab apa di antaranya Nashihul Ibad, itu di antara kitab-kitab tasawuf untuk memperbaiki diri, amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dan untuk bekal nanti di akhirat. Wa izalatil jahli an nafsi, dan niatnya mencari ilmu untuk apa? Menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ya biar kita kebodohan yang ada di dalam kita ini berkurang, hilang. Jadi nanti kita melakukan sebuah ibadah dengan dasar ilmu, bukan dasar nafsu atau bukan dasar hanya semangat saja. Ya. Wa ansairil juhali, dan dari seluruh kebodohan-kebodohan, yaitu niat mencari ilmu. Yang berikutnya wa ihya ad-dini, yaitu menghidupkan agama. Dengan kita belajar ilmu agama, agama akan menjadi langgeng. Ya. Jadi kita menghidupkan agama itu dengan menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu terus, generasi kita, anak kita menuntut ilmu. Jadi agama terus menyambung. Wa ibqa al-islami, dan tetapnya atau kekalnya Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena bahwasanya yaitu kekalnya Islam itu bil ilmi, dengan dasar kita, dengan ilmu kita, dengan ilmu yang kita belajar ini, agama tetap langgeng. Orang akan tahu sholat anak generasi kita nanti dengan kita ajarkan belajar sholat. Orang akan tahu nanti bisa baca Al-Quran dengan cara kita ajarin Al-Quran. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak sah atau tidak benar orang zuhud, orang yang kelihatannya agamis sekali, orang yang melupakan dunia untuk akhirat, atau mengabaikan dunia untuk akhirat, atau dia punya dunia digunakan untuk akhirat, tetapi dia harus bekalnya dengan ilmu. Wa taqwa, orang bertakwa kepada Allah ya harus dengan ilmu. Nah, maka wala yasihul zuhdu wa taqwa ma'al jahli, maka tidak sah, tidak benar orang yang zuhud ya dan orang yang bertakwa dan beserta dengan kebodohan. Sedikit lagi, wa ansyada Syekhul Imamul Ajalu Burhanuddin Sahibul Hidayati syi'ron, membacakan nasyid ya oleh Syekh Al-Imam yang agung yaitu Burhanuddin, pemilik kitab Hidayah, akan syair liba'dim kepada sebagian ulama. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jalihilun mutanassikun, ya. Adalah sebuah kerusakan yang besar, yaitu seorang alim, orang yang punya ilmu tapi ini melanggar. Dia punya ilmu, tahu hukum tapi melanggar. Wa akbaru minhu, dan paling besar dari mereka itu dan lebih besar dari bahayanya daripada seorang yang alim dia melanggar itu adalah jahilun mutanassikun, orang yang bodoh tapi ibadah. Orang bodoh tapi melakukan ibadah itu lebih jauh bahayanya. Karena apa? Coba contoh yang sering dibuat guyonan itu, ada orang jamaah, ketika itu satu temannya dia mohon maaf buang angin gitu. Dia bilang, kamu kentut, ngomong itu sebelahnya sama-sama nggak tahu ilmunya. Enggak sih, katanya, tak sedang dengar. Jadi pada ngobrol, karena nggak tahu apa hukumnya. Gimana ketika orang sholat ngobrol, hukumnya nggak tahu, batal. Bisa aja seperti itu kasus. Nah, makanya itu adalah sebuah kerusakan yang besar. Ada seorang alim yang tahu tapi dia melanggar. Tetapi lebih besar bahayanya daripada sekedar orang alim yang melanggar itu adalah orang yang ibadah, orang yang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Jadi itu dulu ya. Kita lanjutkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.